ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهات الكلمات الطالبات الكلمات, hari ini insyaallah kita akan bersama kembali dalam majelis ilmu kajian rutin muslimah yang diselenggarakan oleh Miss Madar Islamic School, dan kajian ini buat kaum muslimah di mana saja berada. Hari Rabu tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 bulan 10 2024 Masehi di Masjid Nurul Ikhlas, Bandung, Jawa Barat, dan kita berada di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan jiwa kita mendengar dari qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-ulama. Dan ini adalah kajian perdana kita untuk suatu kitab yang sangat fenomenal. Kitab yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Hadirkan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bila mana kita membahas suatu kitab ulama, di samping mengenal judulnya, tentu harus tahu siapa penulisnya. Pada hari ini sebagai mukadimah kita akan mengetahui biografi singkat sirah daripada salah satu ulama yang masyhur ini, Imam Ibnul Qayyim. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa mempunyai nama lain, yaitu Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi. Jawaban yang sempurna, jawaban yang cukup dari orang yang bertanya tentang obat penyembuh.
Ini nama lain dari kitab ini. Kitab Ad-Dabu wad-Dawa merupakan mutiara di antara mutiara-mutiaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang ini merupakan suatu usaha untuk menyebarkan kitab yang bagus ini, untuk dibaca kepada yang lain. Karena di dalamnya ada faidah-faidah buat jiwa yang memerlukan kepadanya secara umum kaum muslimin, lebih-lebih di akhir zaman ini. Untuk mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna adwa al-qalb, sesungguhnya yakni penyakit-penyakit hati, dia adalah sesuatu yang besar. Hiya a'zamu wa asyaddu khataran. Penyakit-penyakit hati adalah bahaya yang besar, bahaya yang dahsyat min adwa'il badan, dibandingkan penyakit-penyakit badan, penyakit jasmani. Berapa banyak di antara badan yang selamat, badannya sehat, tapi hidupnya di dalam kesengsaraan hati. Anggota badannya sehat, tetapi hatinya sengsara. Bahkan ini berujung sampai akhir kehidupan seseorang. Bahkan ini membinasakannya sampai terjatuh ke dalam pembunuhan dirinya sendiri. Ada yang jatuh tenggelam di dalam syahwatnya yang haram sampai dia di penghujung hayatnya tenggelam oleh syahwat yang tidak bisa dikendalikan, atau seketika tadi dia membunuh dirinya sendiri. Begitupun dengan akal yang berpikir, yang hendaknya akal itu mencapai kepada apa yang berbunyi di dalam penyakit-penyakit. Ada sinyal-sinyal penyakit di dalam jantung hatinya. Ini lebih besar dari apa yang terjadi di dalam sinyal-sinyal penyakit badan. Masih terkait dengan yang namanya al-qalb. Masih terkait dengan yang namanya an-nafs, jiwa. Setelah kita menyelesaikan kitab Aslul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam kesucian jiwa, dan kitab ini merupakan kitab yang bagus juga untuk terus kita menata jiwa kita, menata al-qalb, jantung hati kita ini. Karena kata ulama, di antara karya-karya yang banyak yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka kitab Ad-Dabu wad-Dawa atau Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi adalah kitab yang pertama kali dibaca dalam karya-karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena di sana ada I'lamul Muwaqqi'in. Ini juga karya beliau rahimahullah ta'ala.
Karya yang juga fenomenal adalah Zadul Ma'ad. Ini karya beliau rahimahullah ta'ala yang beliau tulis saat melakukan safar, saat beliau tidak berada di dalam suatu maktabah. Beliau menulisnya berdasarkan hafalan yang dimiliki, dan ada kurang lebih 6 jilid Zadul Ma'ad ini. Yang terkandung di dalam Adab wa Dawam, hadzal kitab ila jam'i usuli adwa'il qulub. Kitab ini mengumpulkan pokok-pokok daripada penyakit-penyakit hati, dan tentu ada obatnya. Dan di sini pun memakai petunjuk dari salafun saleh minas sahabah wa tabi'in. Adanya diskusi juga di dalamnya sebagian masalah-masalah hukum fikih, juga yang terkait dengan tema-tema. Maka kitab ini kita fakana kitab syamilan, kitab yang mencakup seluruh di dalamnya antara berbagai macam ilmu seperti akidah, fikih, hadis, ya, dan adab-adab. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmatnya kepada Ibnu Qayyim rahimahullah yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Siapa sebenarnya nama asli daripada Imam Ibnu Qayyim? Tarjamah Ibn Al-Qayyim. Biografi singkatnya, namanya dan laqabnya. Dia adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Quraiz Az-Zura'i Ad-Dimashqi Abu Abdullah Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ternyata namanya Ibn Qayyim adalah Muhammad. Nama sebagaimana nama Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Dan gak pakai embel-embel lagi ya. Kalau Indonesia kan sudah namanya Muhammad, ada embel-embelnya lagi. Muhammad Maham, Muhammad Asep, Muhammad Priyono, dan seterusnya. Kemudian kalau di absen menjadi M saja, M titik siapa gitu, M titik. Justru nama Muhammad ya tak terdengar. Maka salah satu yang menjadi pelajaran buat kita ayuhal ummahat, nama untuk memberikan buah hati kita, ya jangan terlalu panjang-panjang. Satu kalimat saja. Sebagaimana para al-anbiya, para nabi memiliki nama yang singkat-singkat. Ada Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Yakub, Muhammad. Kalau mau panjang tinggal memberikan bin siapanya, bin ayahnya ini. Ya, adapun kalau mau buat kata, yaitu maka mudhof dan mudhof ilaih. Sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ini dua kata menjadi satu. Dalam kaidah bahasa Arab ini mudhof dan mudhof ilaih. Abdu sebagai mudhof, Allahi dengan kasrah sebagai mudhof ilaih. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul mudhof, Ar-Rahmani mudhof ilaih. Baru kasih bin nama ayah. Ini buat pelajaran kita semua termasuk anak, ya. Tidak kelak nanti Allah anugerahkan anak kembali, maka berikanlah nama-nama yang bagus, yang sesuai dengan apa yang
anjurkan oleh syariat ini. Muhammad putranya Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah nama ayahnya. Dan dia adalah orang Damaskus di Syria, Suriah. Kunyahnya Abu Abdullah dan lakabnya adalah Samsuddin, cahaya agama. Dimutlakkan namanya menjadi Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Itulah Ibnu Al-Qayyim. Ibnul Qayyim. Dan ini yang paling terkenal. Begitu juga ada sebutan lain. Ada 3 kata. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, maka nggak boleh mengatakan Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kebanyakan alif lamnya. Tapi katakanlah Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi yang pakai alif lam tarif hanya 1 kata. Wadhalika anna abahu kana qayyiman. Disebut lafaz yang qayyim ini karena bapaknya sebagai qayyim. Apa dia? Qayyim itu kepala atau pengurus atau mudir ala Jauziyah. Dan Jauziyah ini adalah nama madrasahnya. Jadi ayahnya Ibnu Qayyim ini adalah seorang pengurus sekolah yang bernama Al-Jauziyah di Damaskus. Itulah yang disebutkan. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena ayahnya menjadi seorang pengurus atau kepala dari madrasah yang namanya Al-Jauziyah. Nah, kelahirannya dikisahkan kepada kami sumber-sumber daripada sejarah bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ulida fi Safar. Dilahirkan di bulan Safar tahun 691 Hijriyah. Yang bertepatan dengan tahun 1292 Masehi. Ini sekitar abad ke-7. Beliau wafat pada tahun 751 Masehi Hijriah. Tepatnya tanggal 13 Rajab 751 Hijriah atau 1350 Masehi. Ya, itu abad sekitar ya, jadi kita abad ke-8 ya. Jadi kehidupannya itu akhir abad ke-7 atau awal-awal abad ke-8. Jadi berapa tahun hidupnya? 691 Hijriah lahir, wafat 751. Berapa? Berapa tahun ya? 60 tahun. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum ya min man yajuzu dzalik." Umur umatku itu apa-apa di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang sampai ke situ, yang bisa ke
usia-usia seperti itu atau lebihnya. Ini umur 60 tahun. Ya, kita juga kadang menyaksikan ya ada orang-orang yang sudah usia seperti ini banyak yang telah Allah wafatkan. 60, 61, 62, 63 sebagaimana Nabi kita wafat di usia 63 tahun. Maka usia-usia seperti ini ya adalah usia-usia untuk benar-benar memperhatikan. Namun kematian itu tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahui tentang usia seseorang. Siapa guru-gurunya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Di antaranya adalah dia berguru kepada imam ibnu apa? Kepada ulama-ulama besar, ya, dan guru-gurunya itu adalah guru-guru yang juga memiliki nama yang besar, seperti ayahnya sendiri, ya, ayahnya ini merupakan gurunya Abu Bakar, dan yang paling masyhur gurunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan hidup bersama di penjara, ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim dia seorang faqih, ahli fikih, usuli, ahli usul fikih, ahli mufassir, ahli tafsir, an-nahwi, ahli nahwu. Bahkan yang setara dengan hidupnya yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah banyak memujinya karena beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah seorang arif. Ini orang yang mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli ibadah. Bahkan disaksikan oleh para teman-temannya, para yang setara saat hidupnya. Dia adalah yang paling lama dalam tahajud, ahli ibadah. Nah, dan dia masa penuntut ilmu awal-awalnya adalah bermazhab Hambali, bermazhab Hambali fikih daripada mazhab Hambali. Maka beliau ini tidak fanatik dengan mazhabnya. Ya, mereka Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan kepada mazhab atau manhaj daripada salafus saleh. Yang perlu diketahui bahas yang memuliakan, beda ada namanya Imam Ibnul Jauzi. Ini beda ya. Karena kalau yang ini Ibnul Jauzi lahirnya apa kehidupannya di abad ke-6. Yang menulis salah satunya adalah Talbis Iblis. Jadi beda antara Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi yang mempunyai nama asli Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Jauzi. Ya, Jauzi ini adalah suatu tempat dekat sungai di Basrah, negeri Irak. Maka jangan tertukar kalau ada kitab-kitab karya Ibnu Jauzi, itu bukan Ibnu Qayyim. Nah, siapa murid-murid daripada Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim, guru-guru yang sangat mumpuni dalam setiap bidang-bidang ilmu agama, maka juga guru murid-muridnya daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga merupakan
orang-orang yang juga ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Mufassir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala juga merupakan murid daripada Ibnu Qayyim, sekaligus murid daripada apa yang dikatakan Ibnu Rajab yang semasa dengannya. Wa kana rahimahullah taala ajaiib ibadah bertahajud, ya, adalah Ibnu Qayyim taala adalah ahli ibadah, orang yang sering tahajud, ya, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Ada orang soleh dalam hidup karena seperti sholatnya, ya, sholat sunnah, ya, bacaan panjang seperti kita ketahui tatkala tasawuf berpandangan Ibnu Qayyim, ya, sebetulnya ini masuk ke dalam apa, pembahasan dan anak orang tasmiyah amrul muhdas. Pada dasarnya tasawuf ini yang baru, yang
Baik, kita lanjutkan ayo bahas kalimat masih biografi singkat. Penyakit dan obatnya atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anil jawabi syafi, jawaban yang sempurna, jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya tentang ini. Baik, al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna atau jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya tentang obat penyembuh. Gimana, sudah jelas? Baik. Kalau di kitab aslinya, ini yang saya pegang dari Maktabah As-Sofa, cetakan Mesir ya, Qahirah. Itu dari pengantar penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Ta'ala sampai akhir sebelum Fihas pada terisi hanya sekitar 282 halaman. Satu pertanyaan dijawab sampai ditulis sebanyak 282 halaman, kurang lebih demikian. Apa yang dimulai oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yaitu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ini adalah kebiasaan para penulis menulis karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan tidak saya panjang lebar masalah ini, ya, karena ada silang pendapat ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari suatu surat atau dia berpisah. Ya, itu ayat tersendiri. Sebagaimana yang rajih dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk dalam ayatnya. Nah, yang pasti dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim ini adalah diantaranya untuk mencari keberkahan. Su'ila Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alami Al-Mutqin Al-Hafiz An-Naqid, ya ini kritikus yang ulum,
Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh As-Saleh Abi Bakar. Ya, dia menyebutnya bin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakar. Al-Ma'rufu bi Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang terkenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Dalam kitab Arabnya, semoga Allah ya memberikan karunia-Nya, memberikan keridhaan. Apa yang dikatakan ya oleh seseorang yang pada saat itu bertanya, ya, ma taqulu as-sadah al-ulama, apa yang kamu katakan ya kita nasihat dan syarat para ulama, a'imatuddin, para imam agama, radhiyallahu anhum ajma'in, yang semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fi rajulin, ada seseorang ibtali yang dia dapat cobaan, dapat atau tertimpa suatu cobaan. Sementara orang ini sadar bila mana cobaannya tersebut terus berlangsung pada dirinya, maka ia akan masuk ke dalam kerusakan dunia atau merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini terus berusaha dengan segala macam upaya, dia berusaha berikhtiar untuk menyembuhkannya, untuk menanggulanginya. Namun apa yang terjadi, balanya ini, cobaannya ini justru terus bertambah dan semakin parah. Maka bagaimanakah cara untuk menghindari cobaan ini? Bagaimana cara menyingkirkan bala ini? Ya, rahimahullah taala, semoga Allah merahmati. Fa'ajab Syekh, maka Syekh yakni Al-Imam Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Alim Syekhul Islam, Mufti Al-Muslimin Syamsuddin Abu Abdillah bin Abi Bakar Ayyub, Imam Al-Madrasah Al-Jauziyah rahimahullah taala. Apa jawabannya? Alhamdulillah, amma ba'd. Dia menulis, faqad sabata fi sahih al-Bukhari, maka telah ada di dalam Sahih Bukhari, ya, telah tetap dalam kitab Sahih Bukhari, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat yang hanya 4 tahun bersama Nabi dan bukan termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama, bukan sabiqun al-awwalun. Hanya 4 tahun Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dialah orang yang paling banyak, sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Kurang lebih sekitar 5.000-an lebih. Padahal hidupnya ya bersama Nabi hanya 4 tahun. Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya. Dialah Abu Hurairah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidaklah Allah menurunkan da', yaitu penyakit, suatu penyakit, melainkan dia Allah Azza wa Jalla juga menurunkan syifa, penyembuhnya, obatnya.
Itu hadis apa? Sahih Bukhari. Wa fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah yang mengatakan Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Untuk setiap penyakit ada obatnya, dawa. Fa idza usiba dawa da'i, bila mana obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, tepat ya, tepat sasarannya kena penyakit, barokah bismillah, maka ia akan sembuh dengan izin siapa? Dengan izin Allah Taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menukil suatu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, yakni dari Usamah bin Syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah." Apa kata Nabi ini? Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lainnya. Dulu orang panik, ada AIDS, penyakit AIDS, wah belum ada obatnya. Ya, ternyata terus diteliti oleh para ahli, ada obatnya. Sesungguhnya Allah menurunkan bala itu adalah buat peringatan bagi manusia agar dia hendaknya berhati-hati, agar hendaknya dia menjauhkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz lain disebutkan innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifaa. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan suatu penyakit, melainkan Dia juga meletakkan obatnya. Au dawaan, ya, syifa penyembuhan, dawa obat. Illa da'an wahidan, ya, kecuali ada satu obat, ada suatu penyakit, ya, yang enggak diturunkan obatnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Al-haram, ketuaan. Ya. Jadi ada satu penyakit yang enggak ada obatnya, tua. Ya. Tapi banyak sekarang diteliti mencari arti Tuhan. Biar gak keriput gimana diteliti oleh ahli. Biar gak ubanan gimana cari sembiar-sembiarnya. Ya, padahal uban yang ada di rambut itu sebagai tanda buat kita. Ya, ada perubahan yang terjadi pada rambut dari silver. Ya, lebih baik diapakan, boleh, tidak boleh dihitamkan. Tapi dengan warna yang baik. Kalau mau diwarna. Baik. Ini adalah nukilan-nukilan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka Ibnu Qayyim merupakan ahli hadis. Menjawab suatu pertanyaan, kemudian dia dengan memilih hadis-hadis dari Imam Bukhari, dari Muslim, atau dari Musnad Imam Ahmad. Dia turunkan. Maka hadis ini yang tadi tidak ada penyakit, ya, satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu ketuaan, al-haram. Dalil-dalil ini mencakup semua penyakit, baik penyakit hati yang ada di dalam qalb, hati, ruh, ataupun di dalam badan.
juga mencabut semua orang dari setiap penyakit itu. Contohnya Nabi pernah menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa kebodohan ya kebodohan itu adalah suatu penyakit. Apa obatnya? Obatnya asupan. Orang kebodohan Nabi wajah dawa'ahu soal ulama dan menjadikan obat penyakit itu kebodohannya itu adalah dengan bertanya kepada ulama. Dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya dalam hadis Jabir bin Abdullah berkata, kharajna fi safar. Kami keluar dalam suatu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka pada saat itu salah seorang dari kami ketimpa batu. Sehingga fasajjahu bi ra'sihi, maka melukai kepalanya. Keluar darah parah. Fasajjahu fi ra'sihi, buka kepalanya itu. Tsumma ihtalam. Kemudian orang itu mengalami ihtilam, yaitu mimpi basah. Fasa'ala ashab, maka dia bertanya kepada sahabatnya, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Faqala hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Apakah menurut kalian aku telah mendapatkan rukhsah, keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti apa? Mandi besar. Apa yang dijawab oleh mereka? Qalu man najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapatkan buat Anda itu suatu rukhsah, suatu keringanan. Ya. Jadi pendapat para sahabat tadi mengatakan demikian. Wa anta taqdiru 'ala, sedangkan Anda itu masih sanggup untuk kena air, masih bisa pakai air. Apa yang terjadi? Fatasila famaka. Lalu orang tadi ini mandi, ya, karena lantaran mimpi basahnya, sedangkan kepalanya masih sakit yang parah, sehingga akhirnya mati. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbira bidzalik. Tatkala itu kami datang kepada Nabi, ya, dan beritahu tentang kabar ini. Faqala, maka Nabi mengatakan, qatalu,
qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Allah sa'alu dalam ya'lamu. Ya, kenapa enggak bertanya jika kalian tidak mengetahui? Fa inna ma syifa'ul as-su'al. Maka sungguh hanyalah obat dari kebodohan itu bertanya. Inna ma kana yakfi an yatayammam wa yaqsir. Ya, jadi obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya ia cukup bertayamum saja, yaitu caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secarik kain lalu mengusap atasnya. Ya, baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Jadi yang luka itu nggak perlu dibasuh, perlu diguyur, hanya dibasuh saja. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, akhbaru anal jahlat da, bahwasanya kebodohan itu penyakit, wa anna shifa'ahu as-su'al, maka obatnya adalah bertanya. Ya, obat kebodohan adalah bertanya. Bodoh itu penyakit, maka obatnya bertanya. Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu ajamiyyun wa arabiy qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifaa. Allah tunjukkan kepada kita. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dengan bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab, bukan orang Ajam? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran huwa syifa, dia adalah penyembuh, obat dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dari sini ya, wa min huna, dari sini menjelaskan kepada kita suatu jenis ya, atau firman Allah yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Ya. Lafaz min dalam ayat di sini adalah menunjukkan jenis, bukan untuk menunjukkan makna sebagian dari. Sebab Al-Quran sesungguhnya merupakan rahmat sekaligus obat penawar. Sebagaimana ini dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ia adalah penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, kebimbangan. Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar dari langit yang lebih bermanfaat, lebih menyeluruh dan lebih menjarak daripada menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Al-Quranul Karim dia adalah syifa. Seluruhnya, ya seluruhnya Al-Quran adalah Al-Quranu syifaun. Waqad sabat fi sahihain, ya telah ada juga, telah tetap di dalam dua kitab sahih, yang dimaksud adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, ya, in talaqo nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian sahabat pernah bertolak mengadakan suatu perjalanan, sekelompok sahabat ya, hatta nazalu ala hayyin, sampai turunlah mereka atau sampai di hayyin, suatu lingkungan komplek, min ahya'il Arab,
ya, dari komplek-komplek Arab atau perkampungan-perkampungan Arab. Ini ada kan di ABY Hayyun ya, Hayyun Matar Hayyun ya. Ala hayy min ahya'il Arab, dari kampung Arab. Fastadawuhum, maka mereka menjamu, ya, mereka menjamunya. Ya. Dari perkampungan Arab ini mereka minta untuk dijamu. Ya. Akan tetapi apa? Pak Abau, mereka enggan menerima tamu. Ya, penduduk kosan itu menolak. Tidak lama kemudian kepala dusun tersebut, ya, kena apa? Kena seekor kalajengking. Ya, ada digigit oleh seekor kalajengking. Penduduk dusun tadi segera berusaha untuk mengobatinya, namun upayanya enggak berhasil. Yang sebagian mereka menyarankan, ya, untuk memanggil rombongan para sahabat tadi, ya, untuk meminta apa pertolongannya. Maka penduduk kampung tadi mendatangi rombongan para sahabat, ya, dan mengatakan kepadanya, wahai para sahabat, ya, wahai para pengembara, kepala dusun kami ini disengat, ya, disengat oleh binatang, oleh kalajengking. Kami telah berupaya untuk menyembuhkannya, namun tidak berhasil. Apakah di antara kalian ada yang punya sesuatu untuk menyembuhkannya? Ya, maka sebagian sahabat menjawab, "Na'am wallahi, ya, demi Allah. Inilah arqi, ya, sesungguhnya aku bisa meruqyah." Ya. Sesungguhnya aku bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadfa'nakum falam yudhafuna. Tapi sahabat ini mengatakan, ya, demi Allah, kalian pernah menolak kami untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah. Kecuali apa? Kecuali kalian bersedia memberikan upah. Ya, orang meruqyah meminta upahnya. Nanti kita dapati apa hasil dari meruqyah orang yang dapat upah. Ya, setelah menegosiasi akhirnya mereka sepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayarannya. Sahabat tadi kemudian pergi, dia bergegas ke tempat kepala dusun, lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit mudah seraya membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqra' alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kepala dusun itu seakan-akan bebas dari ikatan. Lalu kepala dusunnya bangkit dan berjalan tanpa rasa sakit lagi. Ya. Dengan izin Allah telah sembuh. Maka penduduk dusun tadi pun menepati janjinya memberikan upah. Dan sebagian sahabat berkata, ya, bagi upahnya, ya, minta upahnya. Namun sahabat yang tadi meruqyah menyangka kita tidak akan membaginya sampai kita mendatangi Rasulullah SAW. Ini ada silang pendapat. Dan menceritakan apa yang telah terjadi, ya, dengan kata lain menunggu perintah Nabi SAW. Setelah itu para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang dialami. Rasulullah SAW bertanya, ya, terhadap sebagian sahabat ini, ya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ayat-ayat itu meruqyah? Tsumma qala, ya,
Kemudian dia bertanya ya, tentang hal ini. Ya. Kalian telah melakukan hal yang benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qad asabatum, kamu sudah benar. Iktasimu wadhabu li ma'akum sahman. Maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat tadi, ya, bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian, ya, meminta dagingnya. Fadhahika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun tertawa. Inilah obat dari Al-Quran surat Al-Fatihah yang mempunyai dampak yang bagus terhadap penyakit, ya, terkena kalajengking, berarti penyakit jasmani, ya, tersengat, kemudian diusapkan dengan sedikit ludah saraya membaca Al-Fatihah, lalu diusapnya. Dan ini sangat menakjubkan sekali, ya, sangat menakjubkan karena dengan izin Allah sembuh orang yang tersengat kalajengking. Ya, jadi nggak usah panik, ibu-ibu, ya, ummahat al-karimat, ya, mungkin kita sudah punya apa obat-obat medis, ya, yang sudah tersedia di rumahnya masing-masing, atau tatkala sedang piknik membawa P3K punya Al-Fatihah. Saya sahihkan dengan izin Allah Ta'ala. Ini sangat menakjubkan. Ya. Tersengat kalajengking itu binatang yang beracun. Ya. Dengan bacaan Al-Fatihah diusapkan sedikit ludahnya, diusap, itu menyembuhkan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kaum muslimah yang Allah muliakan, faqad asara hadzal dawa fi hadzal ya'. Sungguh ini merupakan, ya, obat dari suatu penyakit. Kemudian ada kisah lagi, ya, yang pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Pada saat itu terkena penyakit tanpa bisa mendapatkan obat-obatan ataupun seorang dokter. Akhirnya orang ini mengobati diri sendiri dengan surat Al-Fatihah dan merasakan efeknya yang menakjubkan. Ya. Dan pengalaman ini pun diceritakan kepada orang-orang yang mengeluhkan penyakit yang mereka derita, hingga banyak dari mereka sembuh dalam waktu singkat biiznillah. Nah, walakin hahuna amrun yanbaghi, ya, at-tuhfatuna lahu. Ya, ini ada perkara yang hendaknya, ya, seseorang memahami, juga diperhatikan di sini. Yaitu apa? Al-azkar wal ayat, zikir-zikir dan ayat-ayat. Awal ad'iyah, doa-doa yang bisa menjadikan itu sebagai penyembuh, yang bisa itu menjadikan ruqyah, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan mampu menyembuhkan, tapi tetap saja punya ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita. Dan juga harus kuat pengaruh yang mengobatinya. Jadi dokternya ini, ya, atau siapapun yang meruqyah harus punya kekuatan. Kalau ada kelemahan, ya, dalam pengaruhnya, nggak semangat, nggak yakin, ya, atau tubuhnya lemah, bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Maka harus punya apa namanya kekuatannya, pengaruh dalam mengobatinya.
Hal ini pun terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik yang efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut. Jadi nggak tepat obatnya. Atau bisa disebabkan oleh adanya mawani, penghalang-penghalang. Ya, bila mana kondisi fisik seorang mampu menerima obat, ya, tentu tubuhnya juga akan dapat manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar. Maka tadi kalau obatnya sampai ke penyakitnya dan sesuai, insya Allah dengan sembuh. Tapi kalau tidak sesuai dengan penyakit dengan obatnya, maka ini nggak bakal sembuh. Ya. Jadi setiap liku lidah dawa, setiap penyakit ada obat. Kalau penyakit pilek, penyakit kepala pusing dan seterusnya, tentu ada obat-obatnya yang sesuai. Ya. Jangan sakit perut dikasih obat pusing, misalnya. Ya. Atau ada orang kesurupan disuruh minum Panadol, susah. Ya, jadi ikan. Tapi pun dengan ruqyah, apabila seorang yang menerima ruqyah, dia berta'awudz dengan sempurna. Dan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Sementara pihak yang meruqyah punya pengaruh dan semangat kuat, maka ruqyahnya tentu akan memberikan efek positif dan menghilangkan penyakit. Ya, ini ada orang meruqyah tapi takut sama jin yang di dalamnya, di mana akan memberi efek yang positif, ya. Maka salah satu orang yang meruqyah orang yang kesurupan, ya, dia harus yakin terhadap ayat-ayat Allah dan dia nggak perlu takut. Nah, ayyuhal ummahat ma'azallahu wa yakum. Ya, kalau dilihat dari sini, ya, hal yang sama juga terjadi pada doa. Yang sesungguhnya doa itu termasuk salah satu sebab, ya, untuk mendapatkan keinginan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun demikian, terkadang doa tidak memberikan efek apa. Hal ini karena apa? Karena doa tersebut pada dasarnya jadi lemah. Ya, misalnya doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezaliman. Doanya ingin seseorang celaka misalnya. Doa menginginkan orang itu tidak sukses. Ya. Atau bisa juga karena lemahnya hati orang yang berdoa. Ya. Doanya lalai. Doanya nggak tunduk kepada Allah, nggak khusyuk, dan menghadirkan hatinya. Mungkin hal ini juga yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Apa diantaranya? Makannya makanan yang haram, bajunya baju yang haram, ya, berbuat kezaliman, ya, hatinya jadi tertutup dengan kemaksiatan, kondisi jiwanya dikuasai dan terkalahkan oleh nafsu syahwat kelalaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu itu benar-benar yakin kalau hanya akan diijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillah. Dan ketahuilah oleh Anda bahwasanya Allah tidak menerima suatu doa di hati yang lalai, dari hati yang tidak serius. Nah, insya Allah pada pertemuan berikut kita akan memahami lebih jauh terhadap, ya, apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim tentang doa ini. Ada mawani ijabah doa, pencegah-pencegahnya, ya, dan juga kita akan mengetahui, ya, resep agar doa itu diijabah. Allahu a'lam bishawab, karena waktu sudah menunjukkan 14 lewat seperempat. Kita masuk sesi tanya jawab insyaallah taala. Ini sudah ada yang masuk suatu pertanyaan.
Dan untuk diperhatikan ada hadiah untuk 2 orang, satu yang offline di masjid dan satu yang online di Zoom. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Anna suka melihat di medsos ada suatu metode di mana apabila kita sedang butuh jawaban, tinggal buka Quran secara acak, dan surat serta ayat yang dibuka itu adalah jawaban. Dan biasanya pas, cocok. Apa metode apa ini? Metode itu sesuai syariat Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya kepada aplikasi atau kepada admin? Ke medsos. Ya. Buka Al-Qurannya, buka Al-Quran Mushaf atau yang di aplikasi. Yang bertanya, tolong dijawab pertanyaan anak. Mushaf. Yang ada apanya? Tafsir. Terus yang bertanya itu, ini AI gitu. Tanya tentang sama AI. Oh, Reza. Baik. Google itu bukan ulama. Yang Allah perintahkan fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, pada ulama kalau masalah agama, ya masalah hidup dan kehidupan. Kalau masalah teknologi ya tanya kepada ahli teknologi. Ya, maka hal seperti ini jika itu dia tepat atau pas, Allahu a'lam, itu qadar Allah sedang pas. Ya, nanti kalau suatu ada pertanyaan, tapi ya jawabannya malah terkadang salah, kita malah bisa sesat. Seperti kejadian tadi yang para sahabat menyuruh orang yang sedang dalam keadaan junub, ya dia telah mimpi basah, padahal ada penyakit di kepalanya yang tak boleh kena air, maka sembarangan jawabnya. Ya, akhirnya mati mengakibatkan kesalahan yang fatal. Jadi hal-hal tersebut ya di medsos, ya di aplikasi, tetap bertanya kepada ahlinya, ya tetap bertanyalah kepada ahli. Walaupun banyak kitab-kitab di internet, ada soal jawab oleh para ulama, ya jika memang itu hal-hal yang misalnya benar itu adalah milik ulama, tetap tanyakan kepada ustaz atau guru-guru yang lain sehingga tambah yakin ya jawaban-jawaban yang diinginkan. Ya, kalau cuma sendiri tanpa guru, ini khawatirnya sesat dan bahkan bisa menyesatkan yang lain. Ya, seperti kejadian yang disebutkan para sahabat asal jawab saja. Ternyata orang sakit itu nggak boleh kena air, ya, jangan sampai malah menjadi fatal. Allah a'lam. Nah, ada yang bertanya di mana?
Baik, mungkin anak ulang sedikit lagi jawaban atas pertanyaan Ibu Rizky. Ya, semoga Allah memberikan keistimewaannya, yaitu dalam hal sabar. Karena sabar itu hal yang istimewa jika dimiliki oleh seseorang. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesolehan diri, karena solehnya orang tua akan berdampak baik kepada anak-anaknya. Jika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah menjaga anak-anaknya. Walaupun anaknya sedang jauh, ya, sedang jauh menuntut ilmu, ya, terus berkomunikasi kepada anak-anaknya, saling memberikan kekuatan bahwasanya menuntut ilmu adalah hal yang termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu butuh niat, dan niatnya harus lurus. Ya, niat ingin menghilangkan kebodohan, niat ingin menyebarkan ilmu tatkala ilmu sudah didapatkan, ya, dan niat yang tertinggi adalah ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah para orang tua harusnya kita selalu mendoakan anak-anak kita. Ya, doakan anak-anak kita agar mereka juga punya kekuatan di dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik, kalau nggak ada lagi, ini pertanyaan dari anak buat yang offline. Ya. Imam Ibnul Qayyim atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki banyak sekali kitab-kitab yang beliau rahimahullah tulis. Dan yang kita bahas ini adalah ad-da' wad dawa. Ad-da' wad dawa, penyakit dan obatnya. Apa nama lain kitab ini dalam bahasa Arabnya? Asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul. Sebab-sebab ditulisnya kitab ini lantaran ada suatu judul yang sesuai. Ada yang bisa jawab? Umar? Ya, Pak Fadli. Sahih. Apa artinya itu? Jawab mengkafi liman sa'ala anil dawa isyafi. Jawabannya sudah benar, tinggal disempurnakan. Itu kan bahasa Arab. Nah, ahsanti. Layak dapat hadiah. Barakallahu fiik. Yang online, mungkin tadi mendengar atau tidak mendengar, ya. Jadi ada dawa, penyakit dan obatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang hidup di akhir abad ke-7, yang wafatnya di abad ke-8, yang berusia kurang lebih 60 tahun, menulis ini lantaran ada suatu pertanyaan kepada beliau. Satu pertanyaan tapi dijawab, ditulis, kalau bukan sekitar 200 lebih halaman.
apa yang dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah mengatakan apa? Alhamdulillah, ya. Amma ba'du, dia menjawabnya dengan apa? Dengan keilmuan dia, Imam menukil sabda Nabi SAW. Ada yang tahu salah satu hadisnya di antara 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim? Tafadoli Ummu Akbar. Ummu Akbar. Apa boleh? Nah, Ustaz. Ya. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Baik. Apa bahasa Arabnya? Hadisnya apa? Tuhan artinya. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Hadis riwayat siapa ini? Imam Bukhari. Nah, aksanti mumtaz. Alhamdulillah. Syukran. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Alhamdulillah, ayo ummahat teman-teman, mungkin sampai sini saja kita hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Karena doa itu adalah syifa, doa adalah obat. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.